من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin kaum muslimat al-mustami'in wal mustami'at al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai seorang muslim, menjadikan kita orang-orang yang beriman kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar ilmu syar'i, untuk bisa tafaqquh fid din. Karena sesungguhnya kita yakin bahwa tidaklah mungkin kita bisa menjalankan agama yang mulia ini dengan benar tanpa ada usaha dari masing-masing kita untuk bisa belajar ilmu syar'i yang bisa mengawal kehidupan kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah topik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahaminya dan kemudian memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita diberikan kemudahan untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tema kita adalah yang kita beri judul dengan overdosis. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kalimat ini? Dan apa bahayanya ketika seseorang melakukan sesuatu yang disebut dengan overdosis? Apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan, baik itu sifatnya duniawi ataupun kita melakukan sesuatu yang sifatnya ta'abbudi, maka sungguh apa yang kita kerjakan itu haruslah melalui tuntunan daripada agama kita yang mulia ini, yaitu aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, hendaklah melalui tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya, maka jika dilakukan secara berlebih-lebihan atau secara sesuatu yang dikerjakan di luar aturan, maka itu disebut dengan overdosis dan itu terlarang dalam agama kita. Kalau kita ambil contoh
Misalnya makanan. Kalau kita makan sesuatu yang melampaui daripada kesanggupan kita, maka itu akan berakibat fatal. Ketika seseorang sakit, mengkonsumsi obat, maka obat yang diminum tidak sesuai dengan resep dokter yang ahli dan amanah misalnya, maka itu akan berakibat fatal. Yang seharusnya obat diminum 3 kali sehari, maka diminum 6 kali sehari. Maka itu akan berakibat buruk dalam kehidupannya. Overdosis di dalam agama yang kita maksud di sini adalah melakukan sesuatu perkara yang di situ tidak ada tuntunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita sebut dengan overdosis. Sehingga itu akan berakibat buruk. Dan tidak hanya terlarang melakukan sesuatu overdosis, bahkan memberikan bahaya dan dampak yang buruk bagi pelakunya terhadap apa yang ia lakukan. Ikhwah fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sesungguhnya Islam adalah agama yang telah sempurna, yang telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan bagi kalian nikmat kalian. Dan aku ridha bahwa Islam sebagai agama kalian. Ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan agama yang dibawanya. 23 tahun lebih kurang Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah. 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajak umat kembali kepada mengesahkan Allah, mengajak umat untuk senantiasa memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diungkapkan oleh Salman Al-Farisi ketika beliau ditanya oleh salah seorang musyrik, "Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan tentang segala sesuatu sampai tata cara buang air?" "Na'am," kata Salman, "Nabi kami telah mengajarkan sesuatu yang sempurna dalam agama ini, sampai kami diajarkan tentang adab qada'il hajat. Kami dilarang untuk menghadap kiblat ketika qada'il hajat, dan kami dianjurkan, diperintahkan untuk membersihkannya dengan cara yang benar." Begitu juga misalnya yang terlihat dari perkataan salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu dalam agama ini, sampai seekor burung yang terbang mengepakkan sayapnya di langit, dia pun telah mengajarkan kepada kami ilmunya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling amanah, yang telah menjalankan tugasnya dan menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh manusia, baik itu dalam urusan ibadahnya kepada Allah, di dalam urusan muamalahnya, dan dalam urusan pribadinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal itu dalam agama yang mulia ini.
Dan kita yakin pula bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Aku telah datang kepada kalian dengan syariat yang putih bersih. Syariat yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang melenceng dari aturan Allah dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan binasa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa agama ini sempurna dan ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, kemudian telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya dan dipraktikkan oleh beliau, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dan cukuplah itu sebagai pegangan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Risalati Fadlil Islam, beliau menukil atau menulis sebuah bab wujubul istighna'i bimutaba'ati sallallahu alaihi wasallam. Bab wajib bagi kita untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kita meninggalkan yang lainnya. Bab wujubul istighna bimutaba'ati sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Ya, kita cukup untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita tinggalkan yang lainnya. Kita tinggalkan yang lainnya. Maka ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika ibadah-ibadah kita ya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya ibadah kita menjadi amalan yang makbul di sisinya, maka kita harus melakukan dan memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala, keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan yang kita lakukan, apapun ibadah yang kita kerjakan, sandarkan itu semua dan jadikan tujuan itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur yang lain dari unsur manusia. Kita ingin dipuji, kita ingin sanjung, kita ingin dikatakan orang soleh, tidak. Jauhkan itu semua, buang dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ittiba, perkara yang sangat penting dalam urusan agama. Ya, perkara yang sangat penting karena ketika kita tidak mampu menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan terjebak. Kita kira amalan kita sudah baik. Kita kira amalan kita ya sesuatu yang bagus, walaupun dia melakukan ibadah ya, dengan lillahi tabaraka wa taala, tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dalil-dalilnya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kita harus menjaga agama yang mulia ini dan kita harus berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, amalan yang overdosis itu dilarang di dalam agama kita. Amalan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang seperti ini amalan yang terlarang. Dan bahkan subhanallah, dia akan berakibat fatal bagi orang yang melakukannya. Sadari wahai saudaraku, wahai saudariku dimanapun berada, ketika kita beramal, mari kita berusaha menjadikan amal kita ini untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha dalam setiap amalan kita menjauhkan perkara-perkara bid'ah, menjauhkan perkara-perkara yang baru,
yang diada-ada dalam urusan agama. Bertanyalah pada setiap amal, pada setiap ibadah yang ingin kita lakukan, bertanya, adakah dalilnya, adakah tuntunannya. Kalau kita Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman as-salaful ummah, maka kita akan mengatakan salaf tidak melakukan ini, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh as-salaf. Kita tahu dan kita faham bahwa yang kita maksud adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan mereka orang yang telah mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan tuntunan, sadari wahai saudaraku, saudariku dimanapun berada, itu amalan terlarang dalam agama kita. Amalan itu harus dijauhi, amalan itu harus ditinggalkan, karena akan berbahaya amalan seperti ini dalam kehidupan kita nantinya. Oleh itu ikhwafillah, kita melihat apa sajakah ya yang menjadi sesuatu amalan overdosis yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bahaya bagi para pelakunya. Yang pertama di antara bahaya amalan yang overdosis ini adalah, yang pertama, amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Amalan jika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalan itu amalan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya di Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada asalnya, yang tidak ada dasarnya, maka perkara tersebut tertolak dalam agama kita. Siapa yang mau di antara kita amalan kita ini ditolak Allah? Semua kita pasti berharap amalan kita diterima oleh Sang Khalik, oleh Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi ketika kita tidak mengikuti tuntunan kekasihnya dalam beribadah, maka amalan kita akan melenceng dan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan berasal dari kami, maksud dari kami adalah dari syariat, dari Nabi SAW, maka amalan itu adalah tertolak. Jelas Nabi SAW menyebutkan ini, ikhwafillah. Sadari dan jangan salah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan nikmatnya dalam ibadah kepada Allah ketika ibadah itu dituntun oleh syariat yang mulia ini. Yang kedua, ketika kita melakukan amalan overdosis, amalan bid'ah, maka amalan itu merupakan amalan yang sesat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbatul hajah dia mengucapkan, "Amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melakukan satu amalan, maka kita akan masuk kepada satu di antara dua pilihan. Yang pertama, apa yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, atau kita termasuk kepada orang yang membuka pintu-pintu amalan-amalan bid'ah dalam agama kita. Dan inilah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika terjadi bid'ah zikir jamaah, maka dia mengungkapkan kata-kata itu.
Apakah amalan engkau kerjakan itu lebih baik daripada amalan Rasulullah SAW? Ataukah kamu menjadi orang-orang yang membuka pintu kesesatan? Maka kita mesti faham sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika amalan overdosis itu, ketika amalan bid'ah itu dikerjakan, atau amalan sesuatu yang diada-ada dalam dikerjakan, maka sungguh kita berada dalam kesesatan. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, beliau menyebutkan, "May yahdillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Inilah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar." Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain juga bersabda, ya, di dalam hadis yang panjang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah dan mendengarkan dan taat kepada siapapun yang memimpin kita, walaupun kita dipimpin oleh salah seorang hamba dari Habasyah, budak dari Habasyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa siapa di antara sahabat yang memiliki usia yang panjang akan melihat perselisihan-perselisihan, maka jalan selamat dari perselisihan itu adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan kedua berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, yang datang setelah Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, tamassaku biha, pegang dia dengan kuat, ya, dengan teguh, wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigit dan dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-ada dalam agama yang mulia ini. Jauhkan itu semuanya. Ketika kita ingin beramal, tanyakan, ini boleh apa tidak? Kan agama bukan milik siapa, bukan milik kita, bukan milik kiai, milik buya, tetapi agama adalah Allah yang menetapkan, Rasulullah SAW yang menjelaskan. Maka pertanyakan, kembalikan permasalahan itu kepada agama yang mulia ini. Ikhwafillah rahimakumullah, tidak hanya para pelaku amalan overdosis itu, ya, dia tertolak amalannya, kemudian berada dalam kesesatan. Tidak hanya itu ikhwafillah rahimakumullah, tetapi orang yang melakukan amalan overdosis tersebut adalah sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah dalam agama ini sampai ia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Waliyadzubillah. Orang-orang yang melakukan perkara bid'ah itu akan sangat sulit baginya meninggalkan,
Karena dia mengira itu adalah agama. Karena dia mengira itu adalah syariat. Dia mengira itu ada pahala yang besar. Dan di situ ada ganjaran yang sangat berlipat-lipat. Dia berlindung di atas semangat itu. Dan berlindung di atas niat dan tujuan yang baik itu. Makanya ketika orang yang melakukan bid'ah itu sulit untuk diingatkan. Karena dia mengira itu adalah bagian dari agama. Dia mengira itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Nabi telah menggambarkan tugas kita para duat, para asatiz. Kita mengajak mereka. Kita mengajak mereka dan menyampaikan kebenaran agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah. Di tugas kita hanya mengajak dan menyampaikan al-haq, menyampaikan as-sunnah dan menyampaikan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Perkara dia mampu meninggalkan hal yang batil, perkara dia mampu meninggalkan perkara bid'ah, ya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti tahu ketika mereka para pelaku bid'ah itu sulit untuk diajak kembali kepada jalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul, itu dikarenakan karena dia berlindung di atas keinginan dan semangat ibadah tapi tidak diiringi dengan ilmu, sehingga dia mengatakan perkara tersebut adalah perkara agama. Ikhwafillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang berikutnya adalah orang-orang melakukan amalan overdosis, amal-amalan yang di luar ketentuan syariat. Maka tidak hanya dia sulit untuk bertaubat, tapi paling berbahayanya adalah dia akan terhalangi dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita menginginkan untuk bisa minum di telaganya baginda kita alaihi salatu wassalam. Semua kita punya harapan, semua kita punya impian, dan semua kita menginginkan diri ini termasuk orang-orang yang dipanggil nantinya, termasuk orang-orang yang akan bisa mendapatkan minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para pelaku bid'ah yang melakukan amalan yang overdosis, maka lihatlah, renungilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian di al-haud, yaitu di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalum minkum, lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Hatta idza ahwaitu la unawiluhum. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka di al-haud, maka ukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Setiap kali aku ingin mengambilkan minuman dari telaga, maka aku dijauhkan. Maka dijauhkan dariku, kata Nabi SAW. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu Muhammad, ya, perkara apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Subhanallah, ikhwafillah. Ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus percaya dan harus kita berhati-hati dari apa yang disampaikan ini. Jangan sampai kita terhalang untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan minuman di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa aqulu suhqan liman baddala ba'di. Maka celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku meninggal. Rawah Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita sebagai umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bangun kecintaan kepadanya dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada dalam urusan agama kita. Jangan kita melakukan sesuatu di luar jalur.
Ketika kita melakukan amalan overdosis, amalan bid'ah, maka ikhwah fillah rahimakumullah, itu artinya kita ya telah menghujat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat satu bab dalam kitab Risalatu Fadlil Islam bahwa bid'ah lebih berat daripada dosa-dosa besar. Ya, bid'ah lebih berat dari dosa-dosa besar. Begitu kita harus berhati-hati, harus punya tanggung jawab, harus punya keinginan yang kuat agar kita selamat dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di samping itu, di antara perbuatan yang dilakukan di luar jalur atau perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annahu sayali amrakum min ba'di rijalun yutfi'una sunnah." Sesungguhnya ada di antara perkara yang datang pada kalian sepeninggalanku nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Orang-orang yang memimpin yang akan mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhditsuna bid'atan, dan mereka membuat perkara-perkara bid'ah. Wa yuakhiruna salata an mawaqitiha, dan mereka akan mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditentukan. Ini di akhir zaman. Dan Nabi SAW telah menggambarkan ini. Ada di antara pemimpin-pemimpin nanti yang mereka kerjanya adalah mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Bahkan mengakhirkan waktu salat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ya Rasulullah, kaifa bi idza adraktuhum?" Bagaimana saya harus bersikap kalau aku menemui kondisi itu? Maka Nabi SAW, "Laisa yabna ummi abdin ta'atun liman asallah." Qala thalatha marrat. Nabi SAW mengatakan, wahai anak Adam, tidak ada ketaatan pada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Belajar agama adalah jalan untuk membebaskan kita dari kebodohan. Belajar syariat adalah jalan untuk membebaskan kita dari kesesatan amal-amal yang tidak dituntun Nabi SAW. Mari kita kembali kepada ajaran yang murni, kepada syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengikuti selera, jangan mengikuti keinginan dalam urusan agama, dan itu tidak ada panduannya. Jangan mengikuti ini orang yang telah dilakukan oleh zaman-zaman dahulu, oleh orang yang sebelum kita. Kalau itu benar, lakukan. Tapi kalau tidak, jangan. Karena itu akan berbuah tidak baik untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tidak hanya mereka ini tertolak di haudin Nabi SAW dan juga tidak dihukumi amalannya sesat, tetapi mereka mendapatkan dosa yang terus akan mengalir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ya yang dihasankan oleh para ulama, ya di antara Imam Tirmizi dalam kitab Sunan yang mengatakan hadza hadisun hasan, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajr mithla man amila biha min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang sepeninggalanku menghidupkan sebuah sunnah yang aku kerjakan, ya, qad umitat ba'di, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya bahwa ketika amalan sunnah itu kita kerjakan, yang kemudian kita hidupkan dan dikerjakan pula oleh orang setelah kita, dan subhanallah, bagi kita, kata Nabi SAW, mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita kerjakan.
Bukankah Nabi mengatakan dari yang lain, man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia sungguh mendapatkan kebaikan dari apa yang dia sampaikan, ya. Kemudian dilakukan oleh orang dan orang itu mengerjakan, kemudian dia tanpa dikurangi pahalanya, Allah memberikan pahala kepada orang yang menunjukkan. Maka ikhwafillah, mari kita sama-sama saling mengajak di dalam kebaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Dan kita sama-sama punya tanggung jawab itu. Dan kita sama-sama punya amanah itu. Mari kita ajak dan kita ingatkan orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa man ibtada'a bid'atan wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin la yardaha Allahu wa rasuluhu kana alaihi mithlu athamin min amila biha la yanqus dzalika min auzarin nasi syai'a. La yardallahu wa rasuluhu, barang siapa yang melakukan sebuah perkara bid'ah yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka baginya apa? Dosa semisal dengan dosa orang yang melakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan. Jadi orang-orang yang berjuang melakukan sunnah, yang mendakwakan sunnah, yang mensyiarkan sunnah, yang menghidupkan sunnah, baginya pahala. Dan pahala bagi orang yang mengikutinya. Sebaliknya, orang-orang yang memperjuangkan bid'ah, yang menghidupkan bid'ah, yang mencintai bid'ah, kemudian diikuti oleh orang, apa yang dia lakukan itu, maka sungguh dia mendapatkan dosa semisal dari apa yang dilakukan oleh orang lain, tanpa dikurangi sedikit pun. Al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha memberikan kepada kita apa yang kita kerjakan. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah, itu adalah orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Orang-orang yang melakukan bid'ah, amalan overdosis, adalah orang-orang yang telah mengotori hatinya sendiri. Sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan bahwa as-syari'atu aghziyatul qulub, bahwa syariat ini adalah gizi yang menyehatkan hati. Ya Allah, ketika seseorang melakukan ibadah, maka sungguh ibadah itu, ibadah yang dilakukan dengan cara yang benar itu akan menyehatkan hati seseorang. Famakta iqtazzatil qulub bil bid'ah, ketika Anda memberi nutrisi bagi hati Anda berupa amalan bid'ah, lam yabqa fiha fadlun lis sunan, maka tidak akan ada lagi keutamaan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati Anda tersebut. Ketika kita memberikan ruang di hati kita amalan bid'ah, maka sungguh amalan sunnah itu tidak ada lagi tempat di hati kita. Perhatikan baik-baik perkataan ini. Fatakunu bimanzilati man ightaza bit-ta'amil khabith. Maka orang yang melakukan bid'ah itu seperti orang yang makan makanan yang buruk. Akan merusak dirinya. Dia akan merusak kesehatan badannya. Ketika seseorang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sehat. Dia akan kuat. Dia akan semangat. Dan akan mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW lainnya. Namun sebaliknya, ketika dia melakukan perkara bid'ah dan memberikan ruang di hatinya, maka secara otomatis amalan-amalan sunnah Nabi SAW yang lain akan tertolak dan tidak punya tempat di hatinya. Orang yang melakukan sunnah, sungguhnya dia memberikan
ya kesehatan untuk dirinya. Tetapi orang yang melakukan bid'ah, maka dia telah menyakiti dirinya sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka mari kita fahami ya, di dalam beragama sekali lagi, mari kita memilih sesuatu yang dipilih oleh Allah dan Rasul, dan mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh syariat adalah nutrisi yang menyehatkan hati kita. Amalan bid'ah adalah sesuatu yang akan merusak kesehatan hati kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Amalan bid'ah atau amalan overdosis itu adalah amalan yang akan mematikan sunnah dan menjauhkan darinya. Siapapun yang melakukannya, maka sunnah Nabi sulit untuk hidup dalam dirinya, dan dia akan semakin jauh dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara ungkapan seorang ulama tabi'in, ya, Hasan ibn Atiyah, kata beliau, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha walau 'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah satu kaum melakukan suatu perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, melainkan Allah akan mencabut sunnah yang semisal dari kehidupan mereka. Allah tidak akan mengembalikan sunnah itu kepada mereka sampai hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ketika satu kaum melakukan suatu perkara bid'ah, ya, maka kemudian Allah akan mencabutnya, dan tidak akan Allah kembalikan, ya, Allah akan mencabut sunnah dalam kehidupannya, dan Allah tidak akan kembalikan sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka ketika kita mengajarkan, ya, mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat di dalam kehidupan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kehidupan amalan yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan arti, maka ini bukan bermakna kita sedang menyesatkan orang, sedang mencaci maki orang, tidak, tapi sungguh kita sedang mengajak kaum muslimin dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang untuk sama-sama kita mendaki, menapaki sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin amalan berkualitas itu adalah amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak, ya, bahaya daripada amalan overdosis ini dalam kehidupan bagi pelakunya. Namun karena waktu yang membatasi kita semuanya, maka semoga apa yang telah kita sampaikan ini memberikan manfaat di dalam kehidupan kita, semakin semangat di dalam menjaga agama ini, menjalankan sesuai dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kepada kita motivasi untuk bisa mengerjakan amalan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kekhilafan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan dan taufik untuk dalam menjalankan agamanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.